Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, sepertinya sekarang semua bahagia ini. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat semua. Alhamdulillah. Sehat. Gimana Bapak keadaannya, Bapak? Alhamdulillah. Melihat Agus, Edi dan teman-teman lain, Pak Guru jadi semangat. Karena melihat kalian tetap semangat, jadi semangatnya kalian itu akan menambah semangatnya Pak Guru. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan atau keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, selesai. Seperti biasa, sebelum Pak Guru mengawali kegiatan pelajaran pada hari ini, Pak Guru ingin mengecek dulu kehadiran. Mungkin Rahmat, ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Lengkap Pak, semuanya Pak. Yakin lengkap semua? Iya Pak. Bagus, luar biasa. Seperti biasa nanti di pembelajaran Pak Guru akan membagikan LKPD dengan petunjuk pengisian yang sama seperti sebelumnya. Namun pada hari ini sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru ingin menguji konsentrasi kita semua terlebih dahulu. Karena konsentrasi ini sangat berpengaruh terhadap pembelajaran pada hari ini. Ketika konsentrasi kita baik, setidaknya 50% itu materi pelajaran, itu sudah terserap. Siap ini untuk kita main game? Siap semua? Siap, Pak. Ingat ya, nanti game ini namanya game tebak warna. 2, 3, warna apa? Ungu. Ya. Oh, lanjut. Bagus. Lanjut. Kuning. Ya. Orange. Itu sama bilang ungu itu. Lanjut. Apa salah? Hijau. Kuning. Ungu. Oh, iya. Masa merah? Diperhatikan lebih cepat ya, siap-siap semua. Edi ini makanya perhatikan ya. Mulai 1, 2, 3. Cepat. Hitam. Kuning. Merah. Orange. Hijau. Putih. Ya, tinggal Kuning. Oke. Ungu. Luar biasa. Alhamdulillah. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Siap, Pak. Untuk perlengkapan alat tulis sudah siap ya? Iya. Baik, luar biasa memang. Pak Guru ingin membangun kesepakatan, kira-kira kesepakatan jenis apa saja yang bisa kita bangun dalam proses pelajaran nanti. Nggak boleh ribut, Pak. Bagus, tidak boleh ribut, enggak boleh ribut. Edi tukang ribut, Pak. Edi, Pak. Nah, Edi, sepakati ya, enggak boleh ribut ya. Tidak boleh contekan. Boleh nggak Pak Guru ganti dengan tidak boleh contekan dengan istilah mandiri? Iya, Pak. Boleh. Mandiri, apalagi? Tidak boleh terlambat, Pak. Ya, tepat waktu boleh nggak? Tepat waktu sama tepat waktu ya. Ya, ketika nanti habis Nggak boleh pelajaran. makan permen di kelas, Pak. Itu. Nah, itu bagaimana? Aku suka Karena makan permen itu, keseringan Edi itu makan permen itu. Tapi kalau tidak mengganggu pelajaran, Pak Guru bolehkan kok. Asalkan nanti jangan keluar belinya sudah dibeli. Ya, boleh makan ya. Boleh. Asalkan boleh bagi-bagi ke kami, Pak. Nggak boleh makan sendiri. Boleh makan, namun tetap jaga. Boleh makan ya, namun tetap jaga suasana belajar yang baik. Mungkin ini dulu ya, Pak Guru rasa sudah cukup untuk kesepakatan kita pada hari ini. Kita sepakat semua ya? Iya, Pak. Sepakat. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya, Pak Guru ingin mengarahkan kalian untuk mengingat materi sebelumnya. Kira-kira masih ingat materi sebelumnya tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Masih ingat? Pak Guru ingin ingatkan tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Jadi kalimat terbuka tunggu dulu. Kalimat terbuka itu yang bagaimana? Kalimat yang terbuka berarti Kalimat yang mengandung variabel, Pak, sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Betul ya. Itu kalimat yang berupa pertanyaan, belum ada jawabannya. Belum ada jawaban. Berarti belum ada jawaban ya? Bagaimana Ida? Benar Ida? Saya setuju, Pak, tapi kurang lengkap jawabannya. Kalau yang Bapak bilang kemarin itu kan kalimat terbuka itu yang mengandung ubah atau variabel sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, Pak. Mantap itu. Ya, rajin-rajin seperti Ida yang lain ya. Seperti Ida yang lain ya. Baik, Pak Guru ingin ingatkan. 12 kali 4 sama 48. Terbuka, kalimat terbuka atau kalimat tertutup? Terbuka, Pak. Tertutup, Pak. Terbuka. Kenapa tertutup? Karena sudah ada nilainya, Pak. Karena sudah ketahui nilainya. Sudah tahu, sudah benar. Nilai kebenarannya benar atau salah? Benar, Pak. Lanjut. 12 tambah P sama 48. Benar atau salah? Benar. Belum tahu. Kalimat terbuka, Pak. Iya, ini termasuk kalimat. Kenapa dikatakan kalimat terbuka?
Ada variabel T-nya, Pak. Iya, mantap. Memang luar biasa Eka ini. Ini paling rajin memang. Senang Pak Guru. Yang lain juga begitu ya, bukan berarti Eka saja, Terima Pak kasih, Guru ini Pak. semua kok. 12 min P sama 48 bagaimana? terbuka, Pak. Ya. Terbuka, Pak. Seperti sudah mulai paham semua. Nah, ini 12 bagi 3 sama dengan 3. Ini kalimat terbuka atau kalimat tertutup? Tutup, Pak. Tutup. Ah, ini tertutup. Kenapa? Nilai Dikatakan salah. tertutup. Tapi bernilai salah, Oh, Pak. Dan nilai kebenarannya yaitu salah. Luar biasa memang anak-anak Pak Guru pada hari ini. Baik, Pak Guru ingin mengilustrasikan materi kita pada kesempatan kali ini dengan melihat masalah kontekstual. Tapi Pak Guru mohon maaf ya, karena Pak Guru tidak begitu lengkap menayangkan dalam bentuk gambar. Tapi setidaknya melalui redaksi kalimat yang anak-anak bisa di PowerPoint, insya Allah mudah-mudahan bisa memahami. Minta tolong dibaca Pak Agus, Ya, silakan saya, dibaca Agus. Pak. Baca ya, Pak ya. Ya, Orientasi. baca. Perhatikan kasus berikut. Ustadz Misbah mempunyai uang 65.000. Akan diberikan rata kepada 5 santri. Namun Ustadz Mispan menyisihkan uang untuk diberikan kepada seorang anak yatim sebesar 15.000 di dekat rumahnya dari kasus tersebut. Bagaimana model matematika yang dibentuk? Yang kedua, apakah termasuk membentuk PLSP? Bagaimana mencari uang yang dibagikan kepada setiap santri? Itu Pak, jawabannya belum ada Pak. Iya, sengaja Pak Guru tidak memberikan jawaban. Jadi Oh, kalian pernah nggak memberikan uang kepada seorang terus sisa uangnya begitu? Saya suka Pak. Nah, kepada siapa Agus kasih? Biasanya sama Ade Pak, sama adik. Sama adik, Iya, ya. Yang jelas kita berusaha berbagi dengan siapapun ya, iya Pak. terutama dengan keluarga paling bagus. Baik, pelajaran kita pada hari ini terkait dengan bagaimana kita akan mencari bentuk matematika yang akan dibentuk. Bentuk matematika yang akan dibentuk dari soal cerita. Kemudian kita akan mencari berapa sih uang yang sebenarnya dibagi oleh Ustadz Mispan. Untuk menjawab pertanyaan ini, nanti kita akan mencoba untuk mengulasnya oleh diskusi kita nanti pada hari ini cuma 25 menit. Durasi masing-masing kelompok untuk presentasi 5 menit. Jadi Pak Guru hanya membimbing saja. Jadi seperti biasa silahkan anak-anak untuk mendownload yang sudah Bapak bagikan sebelumnya, LKPD, sebagai bahan pembelajaran atau diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Pak Guru berikan waktu 25 menit ya. Jadi kelompok belajarnya Pak Guru ingatkan kembali ya, kelompok belajarnya Pak Guru lupa ini. Jadi kelompok belajarnya seperti kemarin ada 3 kelompok, Ilmi, Vira, Eka itu satu kelompok, Iin, Edi, Agus tidak itu kelompoknya, Dian, Elin, Vinces ya. Nanti silahkan masing-masing kelompok untuk mempersiapkan siapa yang akan presentasi dari LKPD yang sudah Bapak bagikan. Jadi silahkan Pak Guru berikan waktu kurang lebih 25 menit ya. Silakan, selamat mengerjakan. Ya Pak. Apa yang nyuruh itu? Nyontek. Kan tadi kita sudah sepakat, Dian harus menjaga kapasitas kita. Kalian tuh punya kemampuan kok. Silakan selama diskusi nanti Pak Guru akan bimbing. Jika ada pertanyaan, jika ada kesulitan, boleh nanti bertanya ke Pak Guru. Iya Pak, itu memang dia Silakan. nyontek itu Pak. Ya, Iya Pak, kan Edi kami juga. suka lupa. ya sekarang kan kita sudah buat komitmen. Silakan Ya, diskusikan siapa? dengan teman-temannya. Oke. Ya. Yuk, kita baca Bapak yuk, Gus. Yuk, gimana? Iin, itu sudah saya share di grup WA ya Iin untuk kelompok kita. Oke. Ayo, Edi, Eli. ada yang kesulitan Edi? Laptopnya ngeblank Pak. Bu. Iya, bisa kok pakai handphone. Seadanya, semaksimal mungkin usahakan. Vinces, mana Vinces ini kenapa diam aja hari ini? Ngantuk Vinces tuh Pak. Gadang Ngantuk Pak. dia Pak begadang. Malam Iya. katanya Pak. Yang lain tetap diskusi ya, walaupun Pak Guru bertanya seperti ini. Oke, Itu bisa saya bolos siap. tuh Pak. Edi kamu tuh celetuk aja dari tadi. Bantuin ngerjain ini nah LKPD Gimana nih. diskusinya lancar? Alhamdulillah Pak. Lancar Pak. Susah ini Edi Pak. Diajak ini apa ngerjain soal barang enggak bantu-bantu. Coba Edi lihat hasil yang punya saya tuh udah dikegrupkan. Edi nanti biarin aja dia presentasi, biar kita yang ngerjain, biar dia yang presentasi ke depan. Kalau kelompok 1 bagaimana? Saya belum lihat anunya nih. Dari hasil teman-teman kelompok 1. Baik, waktunya tinggal 5 menit ya. Belum, Pak. Tinggal 5 menit. Yang Pak Guru Bentar, ingatkan. bentar. Pak Guru ingin ingatkan ya, di LKPD untuk kelompok 2 itu ada soal yang perlu diperbaiki ya. Ada soal yang diperbaiki, jadi tidak usah dijawab untuk Pantesan Pak. Tadi saya Iya, susah itu itu jadi dah. jawabannya juga nemu-nemu. Dikirain Tapi Pak Agus berusaha ya mencari tadi. Agus berusaha ya. usaha itu udah kerjasama dengan Iya, Edi itu luar nggak bisa biasa. juga. Ya, Berarti sudah selesai ya, Agus dan kelompok ya. sudah. Oh ya, Pak Guru dengar Edi akan presentasi ya. Iya Pak, biar dia aja Pak, dia tukang main-main dari tadi. Ya, untuk kelompok 1, Kira. Kemudian untuk yang kelompok 3, Vinces. Ya, kita melihat sekarang penampilan Vinces ya. Baik, sepertinya waktunya sudah habis. Pak. Jadi silakan. Pak bisa tanya? Gimana?
kalau untuk kelompok 1 3 soal ya, 3 soal. Oh iya, cukup 3 Oh iya, soal Pak. saja. Ya, ya. Ya, ada Ya, Pak. kesulitan, Nafira? Alhamdulillah bisa Pak, bisa. Baik, baik, waktunya sudah habis ya. Jadi seperti biasa, selesai kalian diskusi, Pak Guru berharap kalian itu nanti presentasi. Nah, presentasinya karena ini tahapan modulnya ini berunut, itu oleh karena itu kelompok 1 dulu untuk presentasi, dan sudah disepakati sebelumnya sama kelompok kalian, giliran Fira sekarang yang presentasi. Silakan dikirim jawabannya, Nafira. Pak, saya kirim di grup. Baik, ini jawabannya Ya, Nafira ya, ya. Pak, ya. Ya. Silakan Nafira. Nah, itu dia Bisa. Nafira. Bisa dijelaskan ke teman-temannya Ya, ya, Pak. kenapa jawabannya seperti demikian. Pak, bisa diperbesar sedikit Pak. Oh iya, bisa. Nah, gimana nih? Ya, baiklah, saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk soal yang pertama itu adalah X dikurang 2 sama dengan 5. Ini adalah kalimat terbuka. Di sini nanti akan ditentukan karena dia kalau terbuka berarti ada variabel yang belum diketahui nilainya ya Pak. Iya, betul. Ya. Terus, Jadi untuk mencari nilai X itu kan di sini X kurang 2 sama dengan 5. Nah, jadi untuk memperoleh X-nya kedua ruas ditambah 2 karena di situ kan kurang 2 berarti supaya ini X-nya Tak telepon ayo aja pakai apa aja tuh. didapat. Jadi X kedua ruas ditambah 2 di situ jadi X kurang 2 ditambah 2 sama dengan 5 ditambah 2 diperoleh X sama dengan 7. Kemudian yang nomor 2 sama Pak. Nomor 2 dulu, juga. nomor satu. Ada pertanyaan nomor 1 untuk yang lain. Sama Oke, Pak. lanjut. isinya sama. Lanjut. Pasti sama, lanjut. Situ enggak situ. Nah, kemudian untuk nomor 2 di sini soalnya 2Y kurang 5 sama dengan 7. Ini juga kalimat terbuka karena ada variabel Y yang belum diketahui nilainya. Jadi untuk mendapatkan nilai Y, yang pertama langkah pertamanya itu adalah kedua ruas ditambah 5. Jadi di situ 2Y dikurang 5 tambah 5 sama dengan 7 ditambah 5. Sekarang karena min 5 ditambah 5 itu 0, jadi sisa tersisa 2Y sama dengan 12. Nah, kemudian dari langkah ini lagi kedua ruas dibagi 2 untuk menghilangkan angka 2 di depan Y, Pak. Jadi diperoleh Y-nya itu sama dengan 6, itu hasil dari 12 dibagi 2, Pak. Iya, luar biasa. Lanjut yang terakhir. Mungkin ada Anda teman Pak, ada. Oh iya, Saya mau nomor bertanya dua, Pak nomor dua dulu. ada. Itu siapa itu? Ida Pak. Ida, silakan Ida. Itu yang kalau bedanya yang depan variabel ada koefisiennya lebih dari 1 gitu berarti dibagikan ya Pak? Silakan mungkin Nak Mafi untuk jawab. Oh ya, kalau hasil diskusi kelompok kami Pak, tadi kan itu kalau dia kurang berarti harus ditambah dengan ditambah dengan lawannya. Jadi misalnya kurang di situ kurang 2, berarti harus ditambah 2. Kemudian kalau yang ditanya Ida itu 2Y, itu kan 2 dikali Y. Berarti untuk itu Pak menetralkan apa? Jadi Pak, jadi membuat koefisiennya menjadi sama. Satu ya. Iya. Jadi kalau Oh, ya, nggak kali apa-apa, bagi. Seperti itu Pak kalau hasil diskusi kami tadi di kelompok 1 Pak. Gimana Ida? Terima kasih Mbak Mafira. Ya. Saya sudah jelas Bapak. Oke, nomor 3 perlu dipresentasikan atau sama semua ini? Sama Pak. Saya Pak, mau bertanya Pak. Nah, itu tanyanya ke Ida ya, nanya ke Mafi. Ya, silakan. Ya, ini hasil diskusi kami di kelompok 2 itu caranya nggak dibagi. Kalau misalkan tadi kan ada 2Y gitu kan sama dengan 12. Itu nggak dibagi 2 gimana Pak? Itu saya kemarin tadi hasil diskusi karena ada yang sudah membaca buku itu bisa langsung Pak. Jadi kalau misalkan 2Y itu pindah saja ke ruas kanan atau yang ke berpindah ruas. Kalau perkalian jadi pembagian, kalau penjumlahan jadi pengurangan itu gimana Pak? Salah atau gimana Pak? Mungkin bisa Nafira dulu membantu menjawab. Kira-kira bagaimana tanggapannya dengan pertanyaan Agus? Baik Pak, saya sepaham dengan Agus. Makanya tadi sampaikan bahwa kalau dia di situ misalnya tandanya kurang, berarti harus ditambah. Kalau dia kali, berarti harus dibagi. Sesuai yang dibilang Bapak tadi untuk supaya koefisien variabelnya itu 1 ya Pak. Ya. Mungkin bisa diperjelas kembali ya. Ada yang lain bisa memperjelas kembali. Kalau Agus itu menyarankan supaya nggak perlu ribet begini, bahasanya gitu dah. Dia itu memindahkan, misalnya pindah ruas, 2 itu menjadi bagi atau pecahan pembagi dari 12. Gitu kan Agus ya? Iya Pak. Mungkin ada yang bisa menjawab benar atau salah. Tapi jawabannya benar kan? Sama jawabannya, tapi caranya yang berbeda itu gimana Pak? Mungkin ada yang bisa bantu menjelaskan. Nanti akan disalahkan atau gimana Pak nanti? Iya. Sesuai. Pak Guru tanya dulu yang lain, apakah ada yang bisa membantu menjawab? Jawaban Nafira itu sudah betul ya. Sama. Ya baik, kalau kalian mengikuti prosedural di dalam mencari nilai variabel yang ditanyakan, itu memang konsep dasarnya membuatnya satu dengan cara ruas kiri maupun ruas kanan sama-sama dikurangi, atau ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi atau dikali. Tergantung nanti tujuan untuk mencari penyelesaian nilai Y. Pada kasus nomor 2 ini, karena dia 2Y, kita Pak Guru langsung jelaskan 2Y sama 12 ya. Nah ini kan artinya 2 kali Y sama dengan 12. Boleh menggunakan caranya Pak Guru, tapi Pak Guru sarankan tetap kalian mengetahui konsep dasar di dalam mencari nilai variabel itu sendiri. Dengan cara yaitu sama-sama dibagi ruas kiri dan ruas kanan. Boleh kok, Pak Guru juga benarkan, tapi tanpa meninggalkan konsep ya Agus ya. Ya, alhamdulillah. Berarti Edi, Ian kita benar ya. Ya. Yes, alhamdulillah. Baik, sepertinya sudah cukup untuk kelompok 1, lanjut ke kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah mengirim juga. Tadi Pak Guru dengar-dengar yang akan presentasi itu Edi. Nah, sekarang Edi duduk di belakang ini kita lihat. Ini jawabannya. Jadi, ayo Edi jangan malu-maluin kelompok kita deh. Ayo Edi, pasti bisa. Tapi tunggu dulu sebelumnya, kita berikan up plus dulu untuk kelompok 1 terhadap penampilan luar biasa. Baik, lanjut kelompok 2. Sekarang Edi. Waktu Iya, keempat Pak Guru persiapkan. Ya. Ya, akan diperbesar Pak, boleh Pak, minta tolong. Oh iya. Bapak, Guru. Pak Edi pakai kacamatanya ya.
Kecepatannya hilang, Pak. Kemarin diambil sama Pinces tuh. Ya. Mana Vinces? Ya Vinces, perhatikan Vinces. Oke, silakan. Baik, Ya. kami dari Ya, kelompok berapa tadi? Lupa. 1 ya? 2. Kelompok 2. Kelompok 2 Oke, Diki Islam. Angkanya main terus dari tadi. Ya. Ya, sekarang kita lihat mulai ya. kelompoknya itu. Teman, Ya. kita mulai. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memperkenalkan untuk hasil diskusi kami. Soalnya yaitu Boleh diganti dulu untuk dibantu ya, enggak apa-apa untuk dibantu sama Agus nih, Agus ini. Nah, mungkin aku saja Pak Agus. ya Agus. Silakan Agus. Iya, siap. Aduh, gimana ini? Saya coba ya, Pak, ya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dimengerti. Ini hasilnya ini dari kelompok 2, kita udah berdiskusi. Soal yang pertama ini, soalnya Patan mempunyai uang sebanyak X rupiah. Kemudian jika harga buku Patan adalah X, maka digunakan untuk membeli buku seharga Rp65.000. Nah, ini hasilnya kalau dibuatkan ya model matematikanya, maka X dikurangi Rp65.000 sama dengan Rp15.000. Nah, ini berarti kalau kita gunakan ya atau kita selesaikan, maka sisa uang Patan ini menjadi Rp15.000. Untuk langkah-langkahnya tadi sama ya dengan kelompok yang sudah presentasi, cuma ini diambil garis besarnya saja. Yang kedua, diketahui suatu bilangan N dikali 12, kemudian jika N adalah bilangan pengali 12, maka ditambah 2 hasilnya 110. Maka N dikali 12 sama dengan 100. Benar atau tidak ya, teman-teman? Ya, bagaimana kelompok yang lain? Ada tanggapan dan masukan atau mungkin punya jawaban yang berbeda? Sama, Pak. Sama ya? Wah, luar biasa. Sama Pak, sama. Berarti kalau sama berarti tidak ada pertanyaannya. Ya, Pak, ini benar nggak? Tidak, Pak. Kalau sama benar nggak ya, Pak? Yang gimana? Benar. Kalau misalkan hasilnya sama dengan teman-teman yang lain, berarti benar ya, Pak ya, kelompok kami? Sepertinya kalau melihat penjelasan dari teman-temannya, karena tidak ada perbedaan, berarti ini sudah benar. Dan ini memang sudah benar sesuai dengan jawaban. Alhamdulillah. Baik, lanjut ke kelompok berikutnya. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompoknya. Yeay. Nah, lanjut Terima kelompok yang terakhir. Nah, kelompok terakhir ini memang memiliki tantangan yang berbeda. Dia harus memahami materi kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Tapi kita akan lihat semampu apakah mereka untuk menjelaskan dari kasus itu. Dan ini jawaban mereka ya. Baik, silakan mungkin diwakili oleh Pak Vinces sekarang. Ini dibesarkan Pak. Vinces? Oh iya. Iya, sudah. Nah, nanti Pak Guru bantu ya. Boleh Pak. Nah, cukup satu kasus saja ya. Oke, silakan. Oh ya. Baik, saya langsung saja Pak. Dari Ya. kelompok 3. Ayo menyelesaikan soal sehari-hari tentang PLSP. Soalnya Najwa membawa 3 bungkus roti coklat. Setelah dibuka, kemudian Najwa berbagi dengan Adila dan Reva. Masing-masing mereka mendapatkan 3 kue dan 5 kue. Sehingga tersisa 7 kue dalam bungkusan tersebut. Jika kemasan roti berisi X kue, maka tentukan pertama model PLSP. Ya. Intinya banyak kue pada setiap kemasan. Baik, jawabannya kelompoknya Vinces ya sekarang. Nah, dari jawaban hasil diskusi kelompok kami di kelompok C, Pak, tapi masih ragu kami entah bagaimana. Tapi Tidak apa-apa, dilanjutkan aja. Ya, Nanti kita mudah-mudahan benar, Pak. Ya. Bagian A-nya itu banyak kue dulu dalam kemasan itu adalah misalkan adalah X kue. Kemudian banyak roti 3 kemasan adalah 3X. Jadi tadi kan ada X, karena dari 3 menjadi 3X. Kemudian yang selanjutnya dimakan Adila 3 kue dan dimakan Reva 5 kue. Itu kan dari soalnya, informasinya. Dan menyisakan kue. X. Sepertinya Vinces mengalami kendala jaringan ya. Mungkin ya. Teman kelompok C. mungkin Dian Vinces, Ya. suaranya Vinces agak terganggu. Mungkin bisa diganti ya. Vinces ya, enggak apa-apa Vinces ya. Vinces, Pak. mungkin bisa ini dulu ya, diganti karena suaranya Vinces agak terganggu. Mungkin ada jaringan yang kurang bagus ya. Boleh Pak Vinces? Boleh Vinces? Boleh Vinces? Boleh, biar teman-teman yang lain maksimal mendengar. Maaf ya Vinces ya. Oke, lanjut Dian untuk melanjutkan apa yang menjadi hasil diskusi dari kelompoknya. Tadi sampai mana, Bagian B, Pak? Vinces sampai mana tadi? Bagian B, sampai B. Ya, sekarang Oh dia ya, B. oke. B, banyaknya kue pada setiap kemasan itu adalah menentukan nilai X. Jadi, 3X dikurangi 3, dikurangi 5, itu sama dengan 7. Iya. 3X dikurangi 8 sama dengan 7. Itu caranya ruas kiri dan kanan ditambah 8. Hasilnya 3X dikurangi 8, biar negatif 8-nya habis, maka harus ditambahkan 8. Sama dengan ruas kanan juga sama. Kalau ruas kiri ditambah 8, ruas kanan ditambah 8. 7 ditambah 8 sama dengan 15. Lah yang di ruas kiri tadi kan masih 3X, Pak. Lah 3X-nya supaya habis, itu harus dibagi 3. Kalau ruas kiri dibagi 3, ruas kanan dibagi 3. Jadi X-nya sama dengan 5. Itu, Pak. Oke. Baik, dari penjelasan Bu Dian tadi yang cukup jelas, ada pertanyaan atau mungkin jawaban kalian ada yang berbeda? Tidak, Pak. Sama. Berarti semua ya? Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu Iya, untuk Pak. semua. Ya, luar biasa.
Ini gara-gara Agus ini semangat hari ini menularkan semangatnya kepada teman-teman yang lain. Baik, sebagai bentuk untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian, Pak Guru akan berikan soal latihan ya. Ini soal latihannya, soal latihan sederhana. Namun sebelumnya Pak Guru ingin mengajak kalian untuk betul-betul boleh diskusi ya, untuk betul-betul memperhatikan soal latihannya. Kemudian nanti ini boleh diskusi sifatnya. Untuk soal latihannya Pak Guru kirim ya lewat grup masing-masing ya. Baik, Ya, silakan Pak. untuk Ya, ya, Pak. gimana? Pak, 10 menit lagi Gimana, mau Din? istirahat, Pak. Oh iya. Udah Sebentar lapar, aja Pak. kalau gitu ya. Oh iya. Ya. Baik, mungkin untuk latihan ini sebagai penugasan saja ya. 10 menit ini Pak Guru akan alihkan untuk evaluasi ya. Jadi Pak Guru ingin menguji sejauh mana kemampuan kalian berkembang setelah hasil diskusi dengan teman-temannya. Adapun hasil diskusinya nanti Pak Guru akan uji dengan menjawab soal yang berada di PowerPoint. Ini waktunya diusahakan saja ya, 10 menit, diusahakan semaksimal mungkin. Jika cukup satu soal saja, bisa nanti jadi penugasan juga untuk sisanya. Usahakan ya 10 menit mulai dari sekarang. Soalnya sudah Siap. ada di PowerPoint dan di grup ya, silakan disesuaikan. Siap, Buat Pak. PR aja, Pak. Dikerjakan dulu karena kita punya waktu cukup ini Pak Guru. Edi kerjakan dulu. Kamu tuh mau istirahat aja. Ya, Udah lapar, baik. aku In. Baik, gimana? Sudah ya? Baik, karena waktu kita sudah habis, Pak Guru ingin sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru ingin mengajak para siswa untuk apa kesan belajar pada hari ini. Silahkan, mungkin ada mungkin salah satu atau salah dua di antara kalian untuk menyampaikan kesan pelajaran hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini. Nah, seperti itu, silakan. Saya Pak. Ya, Pak. Nah, silakan Ida. Saya Ida sama belajar- Edi ya. Oh, Edi ya. Cocok Iya, ya, Pak? Cocok kan, Pak? Ya. Soalnya kayak kita, Oke, Ida, Baik. silakan. Marahin aku nanti, Pak. Setelah belajar persamaan linear satu variabel ini, saya menjadi lebih paham mengenai persamaan linear yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, Pak. Iya. Ya, alhamdulillah. Baik, terima Terima kasih Ida. Mungkin Edi sekarang. Sama, Pak, tadi yang disampaikan Ida tuh tadi. Sama ya, memang yang Ya. kedua, ketiga itu biasa sama ya. Tapi yang jelas kalian itu paham semua ya. paham, Nanti Pak. jika pun ada Iya, kesulitan, Pak. bisa kalian nanya ke teman-teman kalian ya. Khusus satu kelompok atau boleh kelompok yang lain. Jadi terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru ingin mengingatkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau 2 hari pertemuan kemarin kita fokus pada persamaan, pertemuan besoknya pertidaksamaan linear satu variabel. Dan ini sangat penting. Oleh karena itu, untuk kalian menguasai ini, kuasai dulu materi sebelumnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga ada keberkahan untuk kita semua dan tetap jaga semangat kalian. Ya, mari kita cukupkan untuk pelajaran hari ini dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teng, 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 teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azam, Pak Guru, boleh tampilkan face-nya Pak Guru? Penasaran muridnya di sini dari tadi ngeliatin. Ada 2 saya pakai. Ada 2. Ada Oh, 2. iya. Oh, iya. Makanya cukup 1. Begitu. Oke, Pak Azam. Dari penampilan Pak Azam, Pak, kalau gurunya matematika seperti ini, kayaknya siswa perempuannya tuh semangat belajar, Pak. Nah, jadi motivasinya bagus, Pak. Tadi sudah memberikan fokus tadi yang pertama itu melihat siap atau tidaknya siswa itu sudah bagus sekali tentang warna tadi. Kemudian Pak Guru ini juga sangat demokratif, Pak. Sangat dengan siswanya itu memberi kesepakatan sebelum memulai pembelajaran. Nah, itu sangat bagus sekali. Jadi apa yang siswa butuhkan itu Pak Guru itu sangat mengerti. Kan selama ini kan kita tak mau tahu tuh apa siswa mau apa. Intinya saya masuk ngajar, saya harus begini, lupa dengan siswa. Sebenarnya yang membutuhkan itu dalam pembelajaran itu fokusnya itu ke siswa. Nah, Bapak ini Pak Guru ini sangat mendukung sekali apa yang dibutuhkan siswa. Sudah masuk Pak dalam NTCM matematika, Pak. Nah, kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, maksudnya di kesan terakhir pembelajaran, Pak Guru ini juga sangat dari awal sampai akhir dia memberikan kepada siswanya itu apa yang sudah ditangkap oleh siswanya, sudah bisakah atau gimana. Kalau saya ini Pak, kalau disuruh nanya kesannya Pak Guru ini apa, kalau saya itu lebih ke performan gurunya, Pak. Saya gurunya asik, saya jadi semangat belajar seperti itu. Karena guru sangat menentukan sampai ada istilah teacher is model. Kalau guru matematika itu kan perawakannya biasa tuh Pak, maaf ngomong, kalau saya di SMP gurunya perawakannya garang-garang, baru masuk siswanya sudah down dulu Pak.
Jadi sedapat mungkin lah sekarang di era yang sekarang itu siswa itu pandai menilai Pak. Tampilan kita itu dari kecil, yang kecil-kecil itu apalagi dari segi bahasa, dari tampilan aja mereka, oh ini ibu ini begini, oh bapak ini seperti ini. Nah jadi kesannya Pak Azam ini sangat mendukung siswa itu sebelum masuk itu, aduh gurunya sudah cool. Alhamdulillah saya nanti belajarnya jadi enak seperti itu. Jadi membuka aura dulu Pak yang penting. Nah oke. Nah ini saya ke materi, yang terakhir ke materi Pak. Materi ini tentang PLSP model ya Pak ya, model matematika. Kalau nggak salah ini pelajaran SMP kelas 1 ya Pak Azam, Ya, Pak Guru. Iya, kelas 7. Ya, kelas 7. Jadi yang Pak Azam tampilkan tadi, kayaknya siswa itu tadi saya melihat Bu Fira tadi ya, menjawab itu agak gimana tadi, mungkin konsepnya di awal, Pak Azam itu tidak menyatakan, seharusnya kan setelah model matematika itu ada kesetaraan. Buat dulu kesetaraan itu seperti apa, kan model matematika tadi dikatakan bahwa model matematika itu kalimat terbuka yang ditandai dengan ketidaksamaan, yang ditandai dengan tanda kesamaan, yang dengan variabel juga itu kan Pak. Kemudian Bapak harusnya setelah membuat model, maka biar siswanya tidak bingung, oh ruas kiri ini begini, ruas kanan biar imbang gitu kan. Itu kan ada istilah kesetaraan ya Pak Asep ya, kalau di PLSP. Ya, ada. Ya, jadi seharusnya konsepnya kesetaraan itu Pak Azam tampilkan sehingga siswanya nanti, oh kalau yang ini kan kalau X kurang 2 sama dengan 5, nah itu gampang. Nanti kalau yang di depannya X ada koefisien di depan itu 2X tambah 3 sama dengan berapa, seperti itu kan nanti kan mau mengubah X-nya itu jadi berapa. Nah itu kan jadi harus dibuat konsep, itu kan ada sebenarnya konsepnya. Sehingga jelas nanti mana yang ruas sebelah kiri yang harus dikurangi atau ditambah atau dibagi atau dikali. Nah jadi konsepnya itu jadi tidak lari kemana-mana. Jadi fokus konsepnya bahwa kesetaraan di dalam PLDV ini untuk mencari kalimat yang benar atau pernyataan yang benar. Nah begitu Pak. Nah itu saja Pak Asep tentang yang ditampilkan oleh Pak Guru Azam tadi. Oke, Bu ini. Ya. Oke, saya sepakat ya. Kinerja Pak Azam udah sip. Ya. Dia ada mengkonsentrasikan dulu anak supaya fokus pada pelajaran. Kemudian juga mungkin saya hanya menyoroti yang mungkin tadi kan hanya di LKPD itu kan mengisi titik-titik ya Pak Azam ya. Iya Pak ya. Kurang sistematik. Dan misalkan di soalnya aja udah variabel udah muncul gitu ya. Seharusnya dalam soal kita itu tidak muncul variabel. Misalkan membawa uang aja, uang. Kemudian uang itu diberikan sisa berapa seperti itu. Tidak membawa uang rupiah, nggak usah ada rupiah, itu nggak ada dalam pernyataan. Berapa uang? Dia bawa uang, saya bawa uang. Di dompet saya bawa uang. Saya kasihkan sekian ribu ke siapa, kemudian masih ada di dompet saya sekian, gitu kan. Jadi tidak variabel itu tidak dimunculkan. Jadi di sini ada variabel X dan N ya. Ini harusnya tidak ada. Ya, kemudian tentang tadi masih tentang kesetaraan itu. Hampir semua soal cerita Pak Azam itu khususnya mungkin pemodelan tadi ya, yang pertama KPD yang pertemuan pertama Pak. Mencari X ya. Itu menambah itu harus selalu dengan bilangan positif. Jadi suatu ketika untuk menjadikan koefisien konstantanya 0 itu kan tidak harus selalu menambahkan dengan positif. Tapi bisa juga bisa juga negatif. Sehingga nanti koefisien konstantanya itu menjadi hilang, menjadi 0. Nah, itu di keragaman itu harusnya muncul. Jadi misalkan tadi ada dua soal, yang pertama mungkin koefisiennya ditambah, mungkin 2x ditambah berapa. Nah, tadi kan supaya x ditambah berapa atau 5 misalnya. 2x tambah 5 sama dengan 7. Untuk menghilangkan 5, itu kan harusnya ditambah dengan sesuatu yang mengakibatkan 5 itu 0. Jadi bukan, tapi nanti kalau ditambah berapa supaya jadi 0,5. Nah, ada semacam variasi soal. Kalau menambah itu tidak harus selalu dengan bilangan positif. Betul. Karena itu juga harus ada dalam latihan maupun dalam LKPD gitu ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Khususnya karena di LKPD itu inti dari PBL itu LKPD, maka bimbingan yang Bapak inginkan harus tertuang dalam LKPD. Seperti menginginkan Bapak harus menggunakan kesetaraan. Nah, kalau kesetaraan itu sudah diajarkan, berarti Bapak harus ada. Jadi ada penjelasan supaya gunakan supaya jadi 0. Hanya perintah aja. Jadi tidak perlu bukan jumlah apa, kurangkan, dimakan, tambahkan dengan apa. Masukkan aja supaya konstantanya hilang gitu. Di luas kiri seperti apa. Jadi menggunakan sifat-sifat kesetaraan tadi sehingga si anak bisa menemukan X atau Y itu berapa. Ya, jadi nama variabel itu jangan dulu dimunculkan. Jadi betul Pak. Mungkin saya tidak suka X. Iya. Suka Y. Iya betul. Suka S atau suka P. Ya terserah gitu harusnya. Jadi jangan ada P rupiah, X rupiah, E rupiah, nggak usah mesti. Jadi dalam soal cerita adalah sesuatu yang saya dari tadi ke sekolah itu bawa uang. Kemudian saya berikan uang itu tadi ada orang yang minta-minta atau pengemis dikasihkan. Kemudian dompet saya itu mau jajan kok tinggal segitu.
ada sisanya. Jadi huruf tidak boleh muncul variabel ketika dalam soal C. Oke, jadi mudah-mudahan juga untuk yang lain juga kita menyimak dua tampilan ini dengan ini ya, yang positifnya silakan ambil, diadopsi atau sedikit diadaptasi untuk Bapak Ibu dalam praktek pembelajaran di realnya ya, itu di realnya yang positif di sini. Hal-hal yang positif yang mungkin oh iya ya, kalau kayak Pak Ayam tadi menebak warna itu mengasihkan belajar, memotivasi juga mengarahkan siswa untuk berpresentasi. Itu juga bisa mungkin juga speaking segala macam bisa, tergantung situasi dan kondisi saat kita menghadapi siswa. Oke, saya kira itu cukup ulasan Baik, dari kami berdua. terima kasih Pak Asep, terima kasih Bu Yuni atas masukannya. Insya Allah ini akan perbaiki dan memang benar apa yang dikatakan Pak Asep. Saya juga merasa memang dari awal. Baik, terima kasih Pak, terima kasih buat masukannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.